Kalau kehidupan seksnya tidak terpenuhi, urusan di luar ranjang sama aja kan sebenarnya. Urusan luar ranjang apa sih? Duit, mertua, anak, sekolah gitu ya, apalah gitu. Itu mumetnya jadi naik 60-an%. Oh, jadi sangat pengaruh ya, mengurangi setengah masalah kehidupan. Hai Lovely People semuanya, ketemu lagi sama saya Raisa Broto Asmoro. Dan di episode kali ini itu kita bakalan ngobrol seru banget, khususnya bagi para pasangan suami istri nih untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Nah, kita bakal bahas lebih dalam lagi, lebih intimate lagi tentunya bersama dengan seorang seksolog yang luar biasa, fenomenal. Di sini sudah hadir Mbak Zoya Amirin, MPSI, PIA. Antusiasme sekali. Ini saya deg-degan duluan Mbak sebenarnya ya. Kita mau ngobrol bareng seputar keharmonisan rumah tangga. Ini Mbak Zoya sendiri kan udah lama menjadi seorang seksolog. Ini gelarnya tuh sebenarnya aslinya psikologi ya? Nah, psikologi klinis. Psikologi klinis. Terus ada tadi apa? FIAS ya. AS, ya. FIAS itu singkatan dari Fellow Indonesian Association of Sexologists gitu. Jadi ini hanya gelar yang bisa digunakan oleh seorang seksolog. Wah, jadi itu tuh belakangnya tuh ya. FIAS-nya itu sebenarnya yang membuat kita pengen ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang seksolog. Tapi sebelumnya saya penasaran, apa sih yang sebenarnya membuat Mbak Zoya ini jadinya tertarik memilih profesi jadi seksolog? Wow. Berobat jalan. Berobat jalan. Gimana? Jadi pada waktu itu tuh aku lagi mau menyelesaikan skripsi S1 gitu kan ya. Terus aku masuklah kelasnya almarhum Prof. Sarito Wirawan Sarwono gitu. Itu adalah kelas perilaku seksual. Terus gitu kan pada waktu itu juga persiapan pernikahan lah apalah gitu kan. Aku juga mau cari tahu gitu kan ya. Sebagai perawan ting-ting pada waktu itu kan kayak penasarannya tinggi, tapi kan pengen jalur yang sesuai lah gitu kan ya. Apa sih ini, ngapain aja sih gitu ya. Pas masuk ke sana tuh kayak apa ya, kayak keram otak sih. Kenapa? Karena ternyata seksualitas tuh luas banget gitu. It's more than what I think gitu. Pada waktu itu aku pikir tuh adalah soal ya pacaran, ciuman gitu ya. Berhubungan terus atau intim tentang gitu ya. Hubungan seks suami istri atau pranikah, segala macam. Itu ternyata luas banget ya. Ternyata seksualitas itu juga tentang bagaimana kita mengidentifikasikan diri kita, melihat diri kita gitu ya. Jadi aku bilang, gue berobat jalan aja di kelas ini gitu. Wah kayaknya seru banget. Terus kayak gitu Prof. Sarlito kan pas waktu itu juga udah mau skripsi gitu ya. Terus Pak Sarlito bilang gini, Zoya nanti kamu S2 ngambil psikologi klinis ya. Oh my God, itu susah banget bukan? Gitu kan ya. Kayak klinis itu kan yang biasanya kerja sama dokter di rumah sakit apa segala macam. Iya memang ada tujuan ke sana, tapi lagi kayak mampu nggak ya, lagi gitu-gitu. Terus pas Mas Ito bilang, tahu nggak sih di Indonesia itu belum ada loh yang namanya seksolog klinis. Apaan tuh Mas? Gitu kan, aku nggak ngerti gitu. Aku pikir ya udah aku akan kuliah ya mungkin jadi psikolog klinis and then that's it gitu. Terus dikenalin lah sama Prof. Wimpi Pangkaila gitu ya. Waktu itu ada lah namanya Asosiasi Seksologi Indonesia gitu. Dimasukin ke asosiasi itu, diceburin. Jadi selama jadi asistennya Prof. Sarlito tuh kayak ya ampun dunia ini luas banget ya. Terus ngajar, nggak pernah kepikir jadi dosen asli. Jadi kalau di psikologi itu kan dari zaman dahulu kala tuh dari senior banget itu di psikologi UI itu kan temanya itu adalah pesta buku dan cinta. Keren banget. Jadi pesta itu kita harus bergaul selama masa kuliah, buku itu kita juga belajar, cinta itu ya kita harus punya inilah pemahaman tentang cinta gitu yang sehat. Jadi oh iya ya, aku pikir gitu, ya udah deh sekalian aja deh ikut aja gitu. Nah terus terusin lah gitu kuliah psikologinya, terus ngambil S2, ngambil klinis gitu untuk diterima, oh my God gitu ya. Terus gitu abis itu aku ngambil basic dulu psikologi di Universitas Udayana. Di bawah namanya pendidikan intensif seksologi, itu yang basic, terus abis itu yang advance gitu. Nah yang advance itu sampai dapat gelar, dan untuk mempertahankan gelar setiap tahun itu kita mesti ikut
kongres ilmiah, Mm-mm. nggak bisa cuma asal jadi pembicara doang. Oh. Kalau pembicara doang SKP doang ya terpenuhi Iya, gitu. iya. Tapi ini kita harus menjadi pembicara ilmiah, which is kalau ilmiah tuh deg-degan karena kan Benar-benar. penontonnya semuanya ahli ya. Iya, betul. Termasuk profesor-profesor pendiri itu ada di sana semua. Hmm. Jadi kita harus ada presentasi ilmiah setiap Oh. tahun. Terus dia gitu aku juga boleh milih nih menjadi peserta seminar nasional, tapi mesti seminar ilmiah, nggak boleh seminar asal-asal sore gitu. Atau seminar satu di luar negeri. Nah, kadang-kadang iya kalau udah keluar negeri aku nggak ngambil lagi di sini supaya untuk perpanjangan gelar FIAS-nya. Wow, keren banget. Makanya nih kita tepat banget nih ya kali ini ngobrol-ngobrol sama Mbak Zoya sendiri. Apalagi sekarang nih makin banyak pertanyaan yang kaitannya dengan hubungan suami istri yang tidak harmonis. Iya. Apalagi katanya nih ya, kalau misalnya rumah tangganya udah nggak harmonis, tuh kan mereka mencari pelarian dengan melakukan perselingkuhan. Nah, sebenarnya pertanyaannya, apa benar sih orang yang selingkuh itu kehidupan seksnya sebenarnya nggak bahagia? Ini pertanyaan $5 juta. Jadi gini, aku ini ya teori dulu ya biar kita sama-sama belajar ya kan. Salah satu teori favorit aku itu adalah teorinya Steinberg tentang Trilogy of Love. Jadi Trilogy of Love-nya Steinberg tuh begini nih segitiga ya gitu. Nah paling atas gitu ya, segitiga yang paling atas ini itu adalah komitmen. Gitu. Komitmen itu artinya kita mesti jelas dulu, kita nggak boleh masuk dalam sebuah relasi gitu ya, mau nikah ataupun mau pacaran itu kita nggak boleh situationship. Yang situationship berarti. Artinya nggak boleh cuma gara-gara dia lagi kaya. Dia lagi terkenal. Ya gitu-gitu ya, nggak boleh ya. Nggak boleh gitu. Situasional gitu Jangan ya. situationship aja. Jadi komitmennya jelas dulu. Kita ini casual, semi, atau kita eksklusif. Casual tuh kita ini cuma mau cinta satu malam aja. Kita ini mau jadi sex buddy atau kita FBB. Apa itu? Aku udah out of ini deh, nggak connect deh. Apa itu? Ya, tampaknya yang ada di sini netizen nampaknya di sini paham sekali nih. Kayaknya kita mesti belajar dari mereka ya. Kalau saya mah cuma teori, mereka kayaknya prakteknya. Jangan ya, siapa nih yang nonton nih, lovely people nih. Gitu. Jadi kita mesti jelas dulu gitu, apakah kita mau friends with benefit, kita mau jadi sex buddy atau kita mau jadi apa namanya one night stand aja atau cinta satu malam. Gitu. Itu komitmen loh. Komitmennya casual banget, komitmen yang santai. Lalu ada yang kedua yang namanya semi. Semi itu bisa dikenal dengan open relationship atau open marriage. Itu saya taunya cuma di status doang. Kalau buka Facebook tuh ada status. Bukannya status kalau di Facebook complicated. Siapa yang kena? Aduh, lagi gitu ya. Ini bukan nyindir ya, ini benar-benar lagi bahas teori, oke? Kita mau orangnya lempeng. Jadi itu lagi ada apa namanya open relationship gitu. Jadi mereka berdua berjanji, misalnya tetap ada sampingannya, tapi nggak akan melupakan si menu utamanya, yaitu relationship mereka berdua. Berat ya. Kompleks ya memang gitu. Nah yang terkenal itu adalah yang eksklusif yang ketiga gitu ya, komitmen yang ketiga. Komitmen yang ketiga itu adalah monogami, poligami atau poliamori. Kan monogami itu yang saya yakini ya. Semuanya kita meyakini monogami. Kan? Ternyata yang eksklusif pun juga termasuk poligami ya. Poligami itu kan eksklusif. Itu poligami kan ada poligini sama poliandri. Poligini itu adalah suami yang memiliki lebih dari satu istri. Istrinya banyak. Kalau poliandri adalah satu istri yang memiliki lebih dari satu suami. Gitu. Nah, Dan poliamori ini complicated karena ini adalah grup orang-orang yang sama-sama menikah tapi secara berkelompok. Menikah secara berkelompok. Iya. Ini kita nggak ngomong hukum, nggak ngomong tentang norma dulu ya. Ini tentang seksologinya dulu gitu. Jadi jangan dijudge dulu. Ini bukannya, wah itu menganjurkan ini Dokter Raisa sama Zoya. Please jangan gitu. Ini teorinya dulu gitu. Betul. Jadi kita nggak bisa nih ketika berkomitmen, kita tuh masuk ke dalam relationship berharap bahwa ya Raisa, sejak kamu menikah sama aku, kita adalah udah pasti harus monogami. Monogami itu apa ya? Nanti kalau nggak bingung, batasan selingkuh tuh kan tipis banget. Oh gitu. Jadi nggak boleh diasumsikan, kita harus setia. Setia tuh apa sih? Kalau saya nge-like di Instagram, apakah saya tidak setia? Kalau batasannya setiap orang bisa beda ya? Saya halo-halo gitu,
apakah saya tidak setia? Kan cuma lunch, kan cuma say hello, kan nggak pernah ketemu, kan ini. Tiap Kan orang ada selingkuh beda. hati juga. Iya, selingkuh itu fisik, dia. kan gitu. Jadi komitmen tuh harus jelas dulu apa. Oke. Nah yang kedua ini adalah intimacy. Gitu guys, ini kalau nge-like postingannya Jungkook ya, itu termasuk yang mana kira-kira? Langsung kelepek-kelepeknya beda kan. Oke, Gitu. seru ya. ada intimacy. Intimacy itu bukan seks gitu. Intimacy itu adalah bagaimana si individu di dalam relasi itu merasa dicintai gitu ya. Jadi yang paling terkenal mungkin adalah love language-nya dari Gary Chapman gitu. Love language itu sebenarnya adalah bagaimana saya memastikan saya disayang dengan cara yang saya mau, bukan yang kamu mau. Karena kalau misalnya saya sukanya baca gitu, pasangan saya misalnya sukanya let's say nonton gitu. Terus kadang-kadang kan kita suka gitu, aku mau ini buku ini seru banget nih, aku mau kasih dia baca, yang baca dong bukunya nih, pasti seru banget gitu. Padahal pasangannya, iya oke sih, tapi gue kan sukanya nonton ya gak suka gitu. baca, iya beda pasti dong. seru banget. Lah keseruan kita sama keseruannya beda. Itu aja sudah membuat pasangan tidak merasa dicintai. Jadi penting kita memastikan pasangan saya tuh tahu nggak ya saya sayang sama dia. Karena kita tuh sering ngerasa kayak, oh this is love gitu. Yakin loh, bukannya ego. Ya makanya dikategorikan makanya tadi ada love language tadi ya. Ada love Dan language setiap tadi. orang love language-nya bisa beda-beda. Dan nggak apa-apa dan juga. Kebutuhannya jadinya harusnya kita ngikutin love language pasangan dong ya, bukan love language-nya kita. Kadang-kadang kita ngerasa, ya kan gue ngerasa disayang kalau tiap hari dibeliin martabak. Ya dia enggak gitu. Boleh nggak sih terima aja, dia nggak mau martabak, dia maunya tahu goreng gitu misalnya. Bisa aja. Sesimpel itu gitu. Itu intimasi. Jadi penting untuk orang merasa dicintai. Nah, yang satu lagi itu adalah passion. Passion itu adalah gairah gitu. Jadi gairah seks ya di dalam sebuah rumah tangga itu adalah madu, bukanlah perekat. Jadi tambahan nih ya. Jadi pemanis gini. Pemanisnya ini susah-susah gampang nih. Madu nih. Jadi sebagai pemanis, seks itu kalau kehidupan seksnya terpenuhi, ya kurang lebih dia itu hanya memiliki masalah-masalah. Jadi keruwetan masalah di luar ranjangnya itu ya keseimbangannya 30%, 40% lah terganggunya. Kalau kehidupan seksnya terpenuhi. Oh gitu. Kalau kehidupan seksnya tidak terpenuhi, urusan di luar ranjang sama aja kan sebenarnya. Urusan luar ranjang apa sih? Duit, mertua, anak, sekolah gitu ya, apalah gitu. Itu mumetnya jadi naik 60-an%. Jadi sangat pengaruh ya, mengurangi setengah masalah kehidupan. Bener dong? Bener banget gitu. Kalau kita ngomong bahasa statistiknya kan gitu. Jadi ketika kenapa seks itu penting meskipun bukan segalanya gitu. Jadi itu adalah madu dan bukan segalanya artinya gini. Wah kalau dia dijadiin perekat, kita banyak-banyakin seksnya supaya tidak ada perselingkuhan. Siapa bilang? Belum tentu juga. Belum tentu. Karena tadi cuma ngurangin setengahnya. Masih ada 30% lainnya nih ya kan? Yang masih jadi PR gitu. Iya. Jadi dari segitiga ini misalnya nih orangnya setia. Ini kan komitmennya dia setia gitu ya. Dia setia, terus udah gitu dia juga ngerasa disayang, tapi sexless marriage. Enak kan? Gitu. Atau dia nggak setia nih sama pasangannya. Tapi seksnya enak dan ngerasa disayang, bisa nggak? Bisa. Ya tapi jadinya nggak full lagi. Tapi nggak full. Atau misalnya nih ya, dia seksnya enak, dia setia, tapi nggak ngerasa disayang. Berasa kayak dipakai doang. Hampa ya. Saya cuma kayak dipakai doang pasangan saya, Mbak Zoya sedih nih, suami saya begini, istri saya begini. Ya kita nggak mau. Jadi kalau menurut Steinberg, cinta yang lengkap itu ya ada lah tiga-tiganya, jangan kurang-kurang banget, jangan sampai 0, 1 gitu. Kalau misalnya yang atasnya 3, ya ininya 2, ya ininya 4 gitu loh. Jagalah keseimbangannya. Jadi apakah selalu seks yang memicu terjadinya perselingkuhan? Enggak. Kalau menurut bukunya Rethinking Infidelity by Esther Perel, dinyatakan itu dia risetnya lebih panjang. Jadi worth it banget mengquote Esther Perel gitu ya. Salah seorang seksolog dari Eropa dan kebetulan saya juga pernah belajar langsung sama dia waktu di Washington University St. Louis gitu. Jadi dapat pas ada Winter Sex Institute, ya ampun keren banget nggak sih? Seru ya belajarnya ya? Belajar seks loh sekolahnya, jangan salah jurusan ya. Langsung cerdas gitu, nggak pakai kopi. Langsung melek ya, kayak kalau belajar tuh nggak ngantuk gitu. Makanya bilang belajarnya lebih berobat jalan. Lumayan buat diri sendiri ya gitu. Apalagi buat klien gitu. Jadi pas lagi di sana Esther
dokter bilang bahwa sebenarnya terlalu kita kadang-kadang tersakiti oleh ekspektasi gitu ya. Kita berharap bahwa pasangan itu harus jadi segalanya, jadi teman, jadi jadi teman ngobrol, jadi teman hidup. Terus dia gitu memenuhi semua kekurangan apa segala macam. Nggak ada orang yang sesempurna itu. So it's hard, kita nggak boleh berharap gitu. Tapi banyak orang ternyata baik laki ataupun perempuan berselingkuh itu karena dia pengen mencari sesuatu yang beda. Sekali lagi ya, disclaimer, saya tidak pernah bilang bahwa berselingkuh itu benar atau baik ya. Ini cuma alasannya kenapa gitu. Terus kalau itu, jadi berarti boleh selingkuh? Ya enggak lah, gitu, come on, gitu ya. Tetap ya disclaimer, selingkuh itu tidak boleh. Jadi ketika seorang individu itu berselingkuh, dia sebenarnya sedang mencari variasi yang berbeda. Jadi kalau gini, misalnya istrinya atau suaminya adalah orang, misalnya suaminya kerjanya startup, istrinya itu pekerjaan misalnya ibu rumah tangga, dia akan mencari wanita karir selingkuhannya. Tapi kalau istrinya wanita karir, dia akan mencari selingkuhannya yang berbeda nih ya. Dia selalu mencari tipe yang berbeda karena apa? Iya, karena orang itu sering kali gini. Makanya ya salah satu sarannya itu ketika menjalin relasi gitu sangat-sangat disarankan untuk kita menjadi versi terbaik dari diri kita dan kita harus bisa menampilkan banyak segi dari kehidupan kita. Kan kita tuh orang kan nggak cuma satu macam dinamika banget ya. Kita misalnya kalau saya gitu ya, saya suka diving, tapi saya juga suka dandanan feminin, tapi saya juga suka nonton balap sama bola gitu kan. Nah itu kan adalah sisi yang buat orang, enggak loh kalau cewek tuh feminin tuh harus gini, nggak suka bola, nggak ini, harus stereotip gitu. Padahal ya gimana dong, gue juga suka dandan, gue suka pakai tinggi, tapi gue suka nonton Liverpool gitu kan. Maaf yang MU ya, maaf ya. Aduh berat 7-0, maaf. Jadi jangan menangis lagi ya. Nah hal-hal kayak gitu, ketika kita bisa jadi sebagian besar dari versi diri kita ke pasangan kita, kemungkinan untuk selingkuhnya lebih tipis. Tapi tetap ya ketika berselingkuh itu adalah kesalahan terbesar pasangan yang memilih untuk berselingkuh. Karena gini, ada yang kalau di rumah dia jadi suami yang sangat-sangat ideal, baik, telaten, jadi istri yang berperan baik lah, bisa masak, bisa menyiapkan, ini kan gitu ya stereotipnya. Tapi kalau di luar, saya bisa jadi Harley Quinn gitu ya. Kalau di luar saya bisa jadi Batman mungkin gitu. Dia bisa menjadi versi-versi yang asik, yang seru, yang nggak cuma isinya tanggung jawab doang. Gitu. Itu yang membuat orang tuh jadi berselingkuh. Jadi apakah kalau Tammy Nelson juga bilang, apakah udah pasti laki-laki berselingkuh karena seks? Hampir sebagian besar ya. Kalau perempuan seksnya tidak terpenuhi, dia masih bisa ngerem. Tapi begitu dia merasa nggak disayang, nggak divalidasi perasaannya, kelar blas. Itu bedanya ya. Venus and Mars ya. Venus and Mars. Jadi lebih banyak sexual drive-nya dari si laki-lakinya nih yang nyari keluar. Kalau perempuannya lebih banyak pemenuhan emosinya dulu gitu. Kalau dia nggak terpenuhi, dia Tapi apakah ini ada kaitannya nih? Mbak Zoya? Ada hubungannya nggak dengan wanita itu sulit untuk menikmati hubungan intim? Oh yes. Ya kan? Sebenarnya ada solusinya nggak sih? Atau kayak emang sulit? Atau bagaimana? Jadi pertama-tama mungkin teori dulu ya gitu ya. Jadi gini, orgasme tuh apa sih gitu? Orgasme itu bukan kayak si When Harry Met Sally gitu ya. Waktu itu itu teriak gitu. Teriak, kami juga berdua bisa nih jadi perempuan namain gitu. Itu kan drama aja gitu. Tapi kan sebenarnya yang orang-orang lupa, orgasme itu adalah vagina spasm. Itu di mana vaginanya itu ya merasa kedutan gitu ya. Terus dia merasakan kenikmatannya dari cengkraman di vaginanya itu. Di mana sumber-sumbernya? Ada 3 gitu ya. Yang pertama ini sangat tidak common, misalnya dari isapan puting susu gitu. Tapi kalau lagi habis melahirkan, jangan hati-hati jangan sampai ditabok ya sama istrinya ya, kayak yang tolong ya, jangan berebutan sama bayi. Jangan berebutan sama anaknya. Sudah susah dia chief gitu kan. Sudah mulai susah dia chief, apalagi dengan stres terus rebutan bapak sama anaknya. Please jangan. Ya itu please tanya dulu, nggak semua perempuan nyaman soalnya. Tapi bisa aja bikin orgasme. Terus yang kedua, itu yang common sekali orang kira bahwa semua penetrasi gitu ya, penetrasi ke dalam vagina udah pasti akan bikin orgasme. No. Belum tentu ya. Itu hanya membuat orgasme 20%
saja. 20% loh ternyata. Karena G-spot itu susah banget ditemukan. G-spot itu kenapa namanya G-spot? Karena yang menemukannya Dr. Grafenberg. Kalau yang nemuin Zoya jadi Z-spot. Ya. Ya, jadi G-spot itu ditemukan oleh Dr. Grafenberg yang sebenarnya hanya 7 sampai 10 cm dari liang vagina. Gitu ya. Dan itu mesti dicari. Jadi kalau dia sudah terangsang itu akan relatif mudah disentuh untuk bisa menimbulkan orgasme. Makanya buat laki-laki yang di YouTube saya ya, pada cerita Mbak Zoya, penis saya 30 cm itu penis seperti garis. Tolong ya, itu nggak perlu kayak begitu. Ya, lebih dibutuhkan adalah penis yang keras seperti timun, bukan tahu ya. Itu sama sekali tidak bisa memuaskan saudara-saudara. Jadi nggak perlu sok panjang-panjang, besar-besar gitu. Nggak bisa manuvernya gitu, nggak bisa. Ya, jadi serem banget juga sih, takut tembus ke usus ya. Aduh, ngapain sih sampai 30 cm ini apa-apaan sih? Kadang-kadang laki-laki kalau mau bragging tuh suka aduh gitu ya, gemes ya gitu. Itu nggak bisa kayak gitu ya. Jadi untuk memberikan rangsangan seperti itu sebenarnya yang 80% rangsangan yang paling efektif yang dijamin ya kan sudah pasti bisa membuat orgasme adalah klitoris. Karena klitoris memiliki 8.000 sistem syaraf, very sensitive, sementara kepala penis aja hanya punya 4.000 sistem syaraf. Gitu. Cuma para pak suami, tolong jangan memperlakukan klitoris seperti DJ, ya di zat. No ya, itu overstimulasi, kesel banget yang takut ada. Banget jadi kebayang soalnya. Karena suka begitu, Pak Suami tuh laki-laki tuh mikir, wah kepala penisnya aja bisa gini-gini, itu cuma separohnya dari kepala penis. Jadi itu very sensitive gitu. Jadi makanya pemerintah juga sudah mengeluarkan surat bahwa tidak boleh melakukan sunat, mutilasi atau sunat pada perempuan. Itu ada kepresnya gitu ya, dan WHO juga sudah dilarang gitu ya. Jadi jangan ngeyel. Gak bisa kita harus menghambat semua rangsangan pada perempuan. Ya ampun, kesian banget. Tuhan itu menciptakan klitoris hanya untuk perempuan menikmati seksnya loh. Jangan pada ngiri lah para laki-laki. Please. Ya memang itu juga berbahaya ya tentunya ya buat kelangsungan si wanitanya juga. Iya gitu. Memang sudah dilarang. Itu biasanya kenapa dibikin semudah itu supaya juga enak. Wanita kan memang hanya sekedar kayak syarat selebrasi, aja, syarat, tapi tidak membuang atau memutilasi anatominya si wanita ya. Seperti zaman dahulu kala. Jadi jangan gitu. Nah kalau dari situ itu kan karena klitorisnya ada di luar, sebenarnya bisa dirangsangnya juga relatif lebih mudah. Kalau orang-orang terus berharap bahwa ya udah secara kesehatan seksual nggak masuk akal kalau cuma berharap dari penetrasi itu aja sudah akan mendapatkan orgasme gitu, tapi harus dari situ menurut saya. Nah, cara memuaskannya, kalau secara teknis bisa, apakah udah pasti si perempuannya bisa puas? Nah itu. Nah, itu baru soal teknis gitu ya. Jangan sampai si perempuannya merasa cuma kayak dipakai doang nih sebagai alat pemuas kebutuhannya si laki-laki. Nah sebenarnya seorang perempuan yang bisa menikmati seksualitasnya dan bisa lebih nyaman adalah perempuan-perempuan yang juga diberikan afirmasi positif. Ya, jadi kita sebagai perempuan kita harus memberikan afirmasi positif pada tubuh kita bahwa menikmati seks itu bukan karena kita perempuan nakal kok. Iya. Kan sering banget perempuan karena tuh dianggap tabu sih ya dulu tuh ya kebanyakan jadinya menahan diri, terus gitu ngerasa nggak layak gitu. Terus cuma nih ide patriarki ini juga sebenarnya merugikan laki-laki juga sendiri, karena ketika si perempuannya misalnya nih ada tuh kali yang nge-DM, Mbak Zoya saya kok suami saya nggak asik nih, nggak bisa memuaskan saya gitu. Oh gitu, emang Mbak sukanya diapain gitu kan? Emang saya harus tahu sukanya diapain? Harus Mbak gitu ya. Karena kalau Mbak nggak tahu sukanya diapain, gimana laki-laki bisa ngasih tahu? Mungkin awal-awalnya dia ke tukang parkir dulu. Yang ke kiri sedikit ya, yang nggak ke kanan ya. Saya maunya dijilat, diputar, dicelupin ya gitu misalnya ya. Nggak apa-apa gitu awal-awalnya. Sweet ya. Awal-awalnya seperti itu, tapi lama-lama kan akhirnya dia tuh maunya begini gitu ya. Jadi no more faking orgasm gitu. Jadi penting sekali untuk perempuan satu menerima diri kita, ya best version of ourselves, dan kedua adalah perempuan yang bisa mengekspresikan, menikmati seksualitasnya gitu ya. Karena kan susah banget kok kayaknya nerima, cuma gini-gini aja, aduh mendingan pakai sex toys aja deh Mbak Zoya. Pertama-tama, apakah kamu sudah menerima tubuh dan seksualitas kamu? Itu dulu ya. Perempuan kan sebentar, aduh ini saya bersayap, paha saya kegedean, perut saya banget gitu ya. Semuanya itu membuat kita jadi nggak bisa benar-benar ekspresif secara seksual. Jadi nggak gitu bebas ya. lepas ya. Apalagi kalau misalnya lagi berhubungan seks, terus lagi woman on top, terus suaminya bilang, ya gendut banget. Jangan dong.
dong. Aduh, Drop say. iya. Itu langsung nggak bisa orgasme. Jangan gitu ya. Itu penting Aduh. gitu untuk si perempuan itu benar-benar bisa merasa vulnerable pada saat dia lagi naked, dia lagi bertelanjang gitu depan pasangannya, dia harus bisa merasa aman. Betul. Kalau dia tidak bisa merasa aman, sulit sekali dia untuk bisa orgasme. Selaput darah yang tidak pecah pertanda sudah tidak perawan. No, big no. Ini masih jadi momok banget di Masih ya, masyarakat. Ya kan? andalan Kok nggak banget. ada darahnya katanya. Heeh. Malam pertamanya udah nggak luka katanya. Justru bagi para pria yang baru pertama kali berhubungan seksual gitu ya, mau malam pertama, mau malam setelah pesta kek gitu ya, mau apapun itu, kalau sampai kamu membuat hubungan seksnya itu sampai berdarah-darah dan kesakitan, kamu nggak jago berarti.